Bismillahirrahmanirrahim. Niyatul qabul wa tawakkul sirru hatta tasallu ala al-mujahidin. Wa la yamna'u illa bi ثم يجب شيخنا وعلمنا وأساتذة الأصول الفروع ونرى تغشى بالرحمة المغفرة ولكم عن بركاتهم الخصية وعلومهم وفهومهم وأنوار الأسرار التي من الآخر على هديهم وعلى ما أسلافنا الصالحين إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا قوم استعينوا بالصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد السادة سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. Baik, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah, kita melanjutkan pembacaan kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Wa asa yanfa'ana wa yubarikullahu fina bima ba'da qira'atina nahwu hadzal kitab. Baik, saya persilahkan untuk membaca lanjutannya. Mikrofonnya di Guru Pak Bang. Nah, saya lagi siapa yang baca? Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bihi amin. Wa lam annahu kama yaqta'u tabibu hadithu al-asbari fil mu'alajati yastabi'uha alla ya'rifuha fakadzalika al-anbiya atfa ilmu qulubi wal ulama bi asbabil hayatil akhruwi al-ukhrawiyah fala tatahakkamu ala sunanihim bima'kulka fatahlika kayak itu. Jadi fa-nya di situ fa apa itu? Fatahlika. Lanjut. Fakar min syakhsin usuluhu al-rubud bi asbihi asbahihi fayaqtabi aqalihi ayaqtadi aqluhu ayyattaliyahu Kok coba belum? Terserah kayak apa penjelasannya. Kenapa? Guru Maulana. Ya Guru Maulana aja. Orang bukakan itu. Guru buka yang buka. Zaini, Masya Allah. Ada ya kalau anak yang sudah di luar kepala mungkin.
Ada apa? Jadi kita melanjutkan pembicaraan yang minggu lalu bahwa ada hal-hal yang menyebabkan ilmu itu yang tadinya dianggap baik padahal tidak, ya Imam Ghazali. Ada beberapa sebab, kan ada 3 sebab. Nah, ini penjelasan lanjutan saja. Wa'lam annahu kama yattari'u tabibul hadiqu ala asrarin fil mu'alajati yastab'iduha man la ya'rifuha. Ini kalau penjelasan sederhananya begini. Ada orang yang expert di bidang apapun, termasuk di bidang kedokteran misalnya. Dia sudah berstatus sebagai dokter ahli, bahkan saking ahlinya itu hal-hal yang bersifat rahasia-rahasia saja itu dia paham. Rahasia pengobatan, rahasia sumber penyakit dan seterusnya, dia paham betul. Tetapi bagi orang yang tidak mengetahui keekspertannya, keahliannya, tetap dia itu dijauhi. Yastab'iduha. At-tabibul hadiq di situ artinya dokter yang pakar atau ahli, ya, ahli apa misalnya, ahli bedah misalnya gitu, atau ahli penyakit dalam misalnya. Meskipun dia ahli di situ, tetap saja bagi orang yang tidak mengetahui keahliannya itu menjauhinya. Artinya tetap dianggap padahal orang itu alim benar, tapi kealimannya itu pertama kali dimunculkannya sendiri bisa jadi, atau memang yang bersangkutan tidak tahu sama sekali informasinya, maka tetap baik karena dipakai orang padahal sudah alim benar. Fakadzalikal anbiya, jangankan orang alim gitu kan, para nabi saja begitu dulu diperlakukan oleh kaumnya. Inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya thumma as-salihun thumma al-amsalu fal-amthal. Ya, karena kalau diukur sih ya, cobaan paling berat itu ya para nabi. Hanya di bawah-bawah para nabi itu para wali, para ulama. Jadi kalau kita membandingkan penderitaan kita sekarang, problem yang kita hadapi sekarang dengan yang dihadapi oleh orang-orang soleh itu, apalagi kan nabi kita membandingkannya kali dalam apa gitu. Rasulullah itu maksudnya misalnya harus mengalami apa sebelum misalnya itu ya, pembedahan dia itu kan masalah yang berat bagi sini. Kenapa? Karena 2 orang yang menjadi pelindung sini, baik pelindung eksternal maupun pelindung internal, itu harus dijemput oleh malaikat maut gitu kan. Kalinya mana ada dakwah di tengah orang-orang yang tidak menerima kita, terus kita tidak punya backup. Kemudian misalnya KKN di kampung, di mana di kampung itu pertama tidak ada yang muslim misalnya kan, yang kedua tidak ada yang mengenal kita, atau kalaupun ada yang mengenal ya kenal begitu saja. Mereka merasa terancam dengan kehadiran kita. Oh, jangan-jangan nih terjadi Islamisasi di sini gitu. Lalu mereka khawatir dengan keberadaan kita. Kita dicilinginya aja tuh sudah adanya mantasnya orang. Apalagi Rasulullah tidak hanya dicilingi, diintimidasi, dilempar dengan berbagai hal, baik yang baik ataupun kotoran. Jadi
Padahal Sidin itu kan seorang nabi yang maksum gitu, dijamin masuk surga, segala permintaan Sidin itu kabul. Manusia paling paripurna, tapi untuk mencapai makom yang tinggi itu beliau kan harus mengongkosinya dengan penderitaan-penderitaan, harus melalui fase-fase itu. Nah, di sini pentingnya kita belajar proses gitu kan. Wal ulama, jadi ambiya itu atibul qulub ya jadi kan. Para nabi itu adalah topiknya penyakit hati barangkali begitu, atau apa bahasa kita itu? Dokter hati itu adalah dokter hati lah. Dokter spirit, ya, spiritual. Begitu juga ulama yang tahu dengan sebab-sebab kehidupan di akhirat. Itu tetap tadi itu, bila orang tidak mengetahui, orang tidak memandang dengan pandangan yang baik, mereka tetap yastab'iduha, mereka tetap akan menjauhinya. Maka fala tatahakkam ala sunanihim bima'qulika fatahlika. Siapa yang penjelasannya? Berjadi Ustaz Maulana aja. Sebentar Ustaz Maulana ini Ustaz Maulana fala tatahakkam itu maksudnya kan kayak pemaknainya. Kalau yang tahun itu menghukumkan tapi kadang berdasarkan ilmu sehendak. Ya, jangan menghakimi, bahasa sederhananya gitu ya. Jangan menghakimi itu lah. Hanya berdasarkan akal kita seorang. Karena akal kita sudah sampai ke situ, bima'qulika itu akan hancur nanti. Yang di sini disoroti tidak hanya para nabi, tapi waris-waris nabi juga harus dipahami seperti itu. Ulama dari kan ulama biasanya ditanya itu ukhrawiyah. Fala tatahakkam ala sunanihim bima'qulika wa tahlik. Kadang kala diukur dengan kemampuan otak kita menghakimi para wali-wali Allah itu. Ini kan saya sering membaca tulisan-tulisan atau narasi-narasi orang yang begitu benci terhadap ulama-ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga apa yang dialami oleh ulama-ulama kita itu yang bersifat spiritual itu pasti dicerna, dikecam dan dibid'ah-bid'ahkan oleh mereka gitu. Padahal fala tatahakkam ala sunanihim bima'qulika. Kadang-kadang mereka menjelasnya dengan hal-hal yang bersifat rasional gitu. Padahal dalam beberapa hal mereka anti sekali terhadap rasionalitas itu. Jadi kadang lucu lah, terutama kawan-kawan yang agak keras ya, bukan agak, memang keras gitu kan, bikin bid'ah gitu kan. Yang dihakiminya ini adalah orang yang kita anggap sebagai ulama tadi. Jadi mereka menolak bermadhab, tapi di saat yang sama mereka tidak bisa melepaskan diri dari pendapat ulama-ulama mereka. Lalu apa bedanya? Bermadhab juga kan, bermadhab itu kan begitu, ittiba kepada ulama. Kita yang kita ikuti ulamanya kebetulan coraknya, keislamannya yang mengakui adanya bid'ah hasanah. Mereka kebetulan mengikuti ulama yang menolak terminologi bid'ah hasanah. Sama-sama mengikut ulama. Cuman kan yang goblok itu, mohon maaf saya agak kasar, yang goblok itu mereka
kemudian memiliki standar ganda. Kepada orang lain mereka membenci, menyalahkan dengan metode menyalahkan, tapi kepada diri mereka sendiri, sebetulnya apa bedanya dengan kita? Akhirnya bermadzhab juga. Mereka mengatakan tidak boleh bermadzhab gitu kan, tapi pendapat yang digunakan tidak jauh-jauh dari Syekh bin Baz, Nasruddin Al-Albani kalau konteksnya hadis gitu. Saleh Fauzan gitu kan. Itu lagi Ibnu Taimiyah kalau yang agak tua. Padahal Ibnu Taimiyah itu menurut beberapa riwayat pada akhir hayatnya itu sufi juga. Tidak lagi membenci kaum sufi, bahkan hidupnya itu sudah ke arah sufi. Jadi pendapat Sidin yang masih muda sampai di usia tuanya tapi belum senjanya itu yang keras. Syekh Utsaimin kan yang diikutinya. Itu aja nama-namanya, nggak jauh-jauh. Kalau di Indonesia ya kita tahu lah, ada beberapa nama yang keras banget gitu. Ya memang sebetulnya yang diikuti kalau yang agak keras itu memang mereka kiblatnya ke Yaman. Ada Syekh Mukbil namanya di Yaman itu keras banget. Bahkan tahdir mentahdir itu biasa gitu. Jadi mereka menggunakan kebolehan mencintai dan membenci atas nama Allah gitu. Nah, di sini jadi membuat para tertahakkan ada sunanihim bima'qulika, menghakimi apa burus kumpul dari sekian banyak misalnya lah narasi-narasi yang baik dari Abah Burus Kumpul saat menjelaskan misalnya iya gitu kan. Nang diingat bukuannya itu kisah perjalanan spiritual pribadi Abah Gurunya itu terus diserangnya menyerang pribadi. Ini kan sama melihat misalnya kayak ini nukar buah durian. Kebetulan nang tukar itu ada buruk sahabat misalnya. Gara-gara buruk sahabat, ia kemudian menghukumi seberkaan durian itu buruk. Gara-gara buruk sahabat. Lalu mengharamkan makan durian. Kenapa? Karena makan durian itu buruk dalamnya. Tahunya musangking ini harganya berapa? 500.000 kan sekilonya. Ada lagi yang terlarang duri hitam, pemenang kontes di Malaysia itu larang lagi 600.000 sekilo sebutin durian itu bisa 3 kilo. Durian sebiji harga 1,5 juta. Apalagi durian Bangka, tembaga, tahu lah bikin kamu lah durian. Aku ini tahu ya Jepang, cuma kan bisa cuma rasain ibu merek-merek tadi. Blackton, hitam. Dia ada kode-kodenya yang mereka tuh ada D200, ada macam-macam. Tak tujuh durian tapi ada sudah makan yang itu tadi yang disambat-sambat itu. Kolesterol kita jadi kalau boleh makan durian. Ya itu tadilah. Jadi hanya karena misalnya dia selain durian kan apa lagi yang lain. Jangan karena misalnya ada satu kasus yang mungkin bagi akal dia tidak bisa diterima, dia kemudian mengeneralisir semua perilaku yang seperti itu adalah kesalahan. Nah, ini kesalahan juga sebetulnya dia bersikap seperti itu. Tadi apa? Bahkan min syaksin yusibuhu 'aridun fi asbu'ani. Apa mufradnya asabi' asba' atau usbu' mufradnya ya fi usbu'ihi berarti ya. Fakam min syakhsin yusibuhu 'aridun fi usbu'ihi. Jadi ada orang yang
jarinya itu terkena sesuatu atau tertimpa sesuatu gitu. Mayat tadi akluhu ayat liyahu, kemudian akalnya yang pendek gitu menetapkan bahwa cara mengampihkan tangan yang tertimpa tadi dengan ayat liyahu. Ayat liyahu pola yapli itu artinya kalau bahasa Arab itu mengoles atau mencat lah, tila itu cat. Mengoles sesuatu lah. Di bagian mana ia mengoles? Nah, menurut akalnya di bagian yang sakit, diolesinya di situ, diobatinya di situ. Atau misalnya kalau metodenya itu adalah metode massage dengan diurut misalnya kan, jadi diurut di bagian yang sakit itu. Hatta yunabbihahu tabibul hadiqu anna ilajahu bi talijil kaffi min al-janibil akhar min al-badan. Tapi menurut dokter yang ahli atau pakar paurutan yang sidin memang fisioterapis gitu kan, paham betul bagaimana struktur badan, teknik anatomi dan paham urat-urat. Jadi beliau kadang mau diurut lintang situ, di bagian atasnya diurut. Kenapa? Karena sebetulnya nang di situ tuh memang ini sudah tertimpa, tapi untuk membaiki itu cukup tarik begini sini. Nanti Bonfian di usia 40 tahun ke atas itu akan merasakan bagaimana urat-urat di tubuh inilah. Kadang kalau salah-salah sedikit mengambil itu bisa tersalip uratnya. Di bagian pinggang ini orang sering terkena banyak apa istilahnya itu urat terjepit. Nah, urat terjepit itu kalau mengalami urat terjepit kemudian bertahun-tahun dibiarkan, tidak diobati atau tidak dibereskan, itu bisa harus mengalami kecacatan seumur hidup. Orang stroke itu kan biasanya dari situ juga, saraf terjepit itu. Kalau sekali suntik di dokter pakar saraf itu bisa berjuta-juta sekali suntik kan. Tapi ada metode sederhana bagaimana mengatasi urat terjepit itu. Jadi cukup berdiri di dinding, angkat tangan, sendirkan bagian bawah perut sampai nempel ke ini. Tarik aja. Setiap hari itu ya semenit. Wah, merusakkan ini. Tangan ini harus. Jadi ada metode. Saya melihat itu di YouTube ya, karena saya mengalami. Jadi gara-gara salah mengangkat anak, usia kan sudah 43 tahun ya. Beberapa bulan yang lalu saya salah mengangkat anak ini buka. Harusnya kita kalau mengangkat anak itu dari bawah posisinya. Ini kadang dengaran anak ini buka-buka menyasari, kita angkat ya, pada tahu bukan. Merasa masih kuat main bola ya, angkat ya. Sekalinya truk ya. Mungkin kayak ada menggretek di bagian belakang. Nah, sejak itulah susah tidur. Habis itu duduk sakit, ada yang ngerenyes gitu. Yes, dia sakit begitu. Lalu saya tanya beberapa ustadz, termasuk ustadz saya setopik, saya tanya setopik masih rekomendasi. Nih, pengawal subjek yang baru. Oke, saya bilang gitu. Tapi saya hanya bisa sempat berurut lawan yang direkomendasikan setopik. Saya lihat di YouTube. YouTube itu apa yang tidak ada? Hampir semua ada. Tutorial apapun ada di YouTube sekarang. Ya, bagi yang jarang nonton YouTube, tapi
Tapi yang suka Anda tutup, insya Allah ketemu lah dengan ada kai-kai sini mengadakan. Itu tadi metodenya. Saya lakukan itu 2-3 kali saya melakukan, ada perubahan. Tidak ada lagi nyes-nyes ini di belakangnya. Sebelumnya itu kalau berapa hari ya Maret tuh, seminggu mungkin ada. Saya Maret itu. Maret itu apa bahasa Indonesianya? Menahan ya. Menahan sakit lah gitu ya selama 1 minggu. Dengan metode yang tadi, tanya saja lah pemain di YouTube metodenya apa, saya lupa namanya. Ya, alhamdulillah sampai saat ini tidak lagi mengalami yang nyes-nyes. Nah jadi gitu loh. Itu ternyata di sini menurut yang satu ke sini, yang lain ke sini berobatnya. Tapi ternyata ada yang lebih simpel, tanpa harus berbayar sepeser pun. Tinggal kita menyenderkan awak saja ke dinding, ya selesai. Alhamdulillah. Lihat 3 belas itu sangat banget. فيستبعد ذلك غاية الاستبعاد من حيث لا يعلم كيفية انشعاب الأعصاب ومنى كيفية انشعاب ولا يعلم كيفية منابتها. Wawunya ini kemana lah? Ke insyiabkah? Ke kaifiyatkah? Kemana guru? Min haitsu la ya'lamu kaifiyata insyi'abil a'sabi wa nabatiha gillah insyi'ab al-a'sab wa nabatiha ke a'sab bikin wa wajhil iltifafiha. Hanya ini kembali mana? Kaifiyah lah. Terus insyi'ab ya. A'sab alal badan. Jadi begini, mereka menjauh itu karena tidak tahu bagaimana insyi'ab itu, sya'bun itu cabang, kan insyi'ab itu percabangan al-a'sab itu syaraf. Jadi bagaimana syaraf di dalam tubuh itu di dalamnya itu banyak sekali rangkaian-rangkaiannya, dan manabatiha tempat tumbuhnya itu bagaimana, wajhi iltifafiha dan juga nangkai apa bundelan saraf di dalam tubuh itu kan bagi kita yang kada paham itu kok bumbuan paurutan itu kan karena japaian sidin hari-hari, dan mungkin juga ada kalau di wadah kita ini lah ada memiliki transfer ilmu yang bersifat spiritual, bersifat batin, ilmu turun temurun ya kan. Tiba-tiba bisa mengurut gitu. Bahkan kadang-kadang paham titik-titik yang ada di awal. Dipicik di sini, ini pian kolesterol. Dipicik di sini, piannya asam urat. Dipicik di bagian sini, pian ini sebetulnya ada masalah, ada kesalahan urat aja. Ada macam kan diagnosanya. Itu bagi orang-orang yang dijumpai hari-hari ini itu aman gitu. Bahakadal amru fi tariqil akhirati. Demikianlah apabila urusannya dalam jalan menuju akhirat. Baca wa fi dafa'ati sunan syar'i wa adabihi. Wa fi dafa'ati sunan syar'i wa adabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi daqaiqi sunan syar'i
في حواس الأحجار والأمور عجائب الربى عن أهل الصنعة ilmuha. Di mana tuh? Apa maksudnya? Tahu bukan? Ini tapi dapat sunan syar'i wa adabi tapi apa ilillati tu'abiduhu ta'budun nas Ta'abbadan nasu biha. allati ta'budun nas ta'abbadan nas biha asraran wal mitaifi والصيف ليس في سعة العقل وقوته الإحاطة بها. Wafi daqaiqi. Nah, kenapa kita baca wafi daqaiqi di situ? Daqaiq itu isim yang munsharif kan? Kenapa dibaca daqaiqi bukan daqaiqa? Karena mudhaf ini contoh. Wafi daqaiqi sunan syar'i wa adabihi wa fi aqaidihi allati ta'abbada an-nasu biha asrarun wa ta'ifu laysa fi sa'ati al-aqli wa quwwatihi al-ihatatu biha. Nah, dalam rincian sunnah-sunnah yang ada dalam syariat dan juga adab-adab pelaksanaannya, berikut juga dalam akidah atau keyakinan-keyakinan yang ta'abbadan nasu biha, yang manusia kemudian dengan keyakinannya itu menganggap bahwa dia hanya menyembah Allah gitu. Dia tahu peta penyembahan gitu, maksudnya gitu ya. Kita harus bisa begitu memetakan dalam rangkaian-rangkaian kegiatan kita dalam sehari-hari itu siapa pihak yang kita sembah. Artinya ketika kita bersalawatan sehari semalaman misalnya, kita tetap tidak akan menuhankan Rasulullah kan begitu. Tetap kita tahu bahwa Allah adalah pihak yang kita ibadahi. Ini untuk menangkis tuduhan-tuduhan orang yang misalnya kita tahlilan, kita dianggap menambah-nambahi amalan. Padahal di situ kita kan lagi berdoa. Berdoa itu nambah amalan enggak? Baca zikir itu perintah dari Al-Quran kan. Wadhkurullah dzikran katsira. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak gitu kan. Baca Fatihah nambah-nambahin. Nambah dari mana? Kan perintahnya umum. Perintahnya umum berzikir lah. Nah, masalah ihdaus shawab ini penting ya, karena banyak yang tidak peduli gitu. Tapi kita harus kuat juga menangkal-nangkal. Karena kalau tidak ditangkal-tangkal ini kita dituduh orang terus pelaku bid'ah. Kalau ihdaus shawab itu sudah pembahasan fikih. Dan mereka yang membolehkan dan mengatakan itu sampai banyak dalilnya. Dan karena kita menggunakan qiyas, maka itu menjadi dalil juga bagi kita. Misalnya begini, ada sahabat yang bertanya kepada Nabi perihal orang tuanya yang hendak berhaji. Lalu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, kayak Pak Kuitan Nurul meninggal, apakah saya tetap menghajikannya? Hajiakan ya Rasulullah, maka kita mengenalnya badal haji kan? Itu menggawi siapa? Orang yang masih hidup. Tapi pahalanya dilimpahkan kemana? Orang yang sudah mati. Maka transfer pahala seperti itu dibenarkan dalam Islam. Nah, ini dijadikan, dikiaskan kepada doa-doa kita hari-hari. Setiap malam Jumat kita membacakan sesuatu untuk orang tua kita misalnya. Baca Yasin, pahalanya kita hadiahkan misalnya. Baca Fatihah, pahalanya kita hadiahkan. Lalu tidak membatasi, bukan menambah-nambahi amalan. Contohnya, jadi beginilah, ada orang berpikir induktif, ada deduktif ya. Ada yang berpikir induktif itu mereka berpikirnya dah kita mengikuti ulama saja, karena ulama yang kita anggap paling paham dengan nas Al-Quran dan Sunnah. Begitu ada ulama memfatwakan ini benar,
maka kita upati ulama itu karena kita yakin bahwa itu benar. Setidaknya ulama itu mengatakan itu benar, maka kita ikuti dia. Nah, ada yang orang sebaliknya tidak mau berpikir seperti itu, dia deduktif. Dia langsung melihat Al-Quran dan Sunnahnya. Ada enggak di Al-Quran dan Sunnah? Kalau ada, baru dia ikuti itu. Jadi dia berperan seperti peran ulama tadi. Ada kita ini ada, kita berperan seperti pengikut para ulama. Sehingga kita melimpahkan itu kepada ulama. Yang mana? Kalau dalam mazhab Syafi'i ini kan yang menjadi ulama pentarjih pendapat-pendapat Syafi'i belakangan ini siapa? Imam Nawawi sudah. Kenapa Imam Nawawi? Ya orang sudah sepakat karena keilmuan sendiri. Ma'rifat beliau itu luar biasa dalam hal-hal tidak hanya ilmu fikih, ya, ilmu yang lain juga. Coba Imam Nawawi aja yang membedakan ada bid'ah hasanah, kemudian kita ikuti, itu disalahkan lah. Maka bukannya mengkaji, biasanya lah Al-Arba'in An-Nawawiyah, menghafalin hadis Arba'in itu. Dan Imam Nawawi jelas sekali madhabnya. Orang yang pentarjih dalam mazhab Syafi'i. Jadi kita wafi apa ini lagi keabadan dan subihat itu asrarun wa ta'if. Di situ banyak rahasia-rahasia dan hal-hal yang smooth gitu kan, tidak tampak gitu. Yang laisat fi sa'atil aqli wa quwwatihi al-ihatatu biha. Akal kita terbatas, tidak bisa mengakses itu. Kenapa? Ya karena dia saking lembut dan smoothnya, akal kita menjadi terbatas untuk memahami itu. Lalu kita serahkan kepada orang-orang yang akalnya memiliki kemampuan mengakses itu. Siapa mereka? Ulama. Itu yang kita ikuti. Kama anna fi khawasil ahjar umuran ajaiba wa ba'an ahli sin'ati ilmuha hatta lam yaqdir ahadun ala an ya'rifa as-sabab alladhi bihi yajlibu al-maghnatis al-hadida. Yang Imam perihal batu saja itu ada umur, ada hal yang bersifat ajaib gitu dari batu. Bukan batu cincin ini lah. Sini menyebutkan batu magnet. Kenapa batu magnet itu bisa menarik besi-besi? Siapa yang bisa melihat? Kelihatanlah di situ daya tariknya tuh. Kekuatan magnet di situ tidak tampak. Tapi bahwa magnet itu bisa menarik besi-besi itu jelas fakta kan. Tapi kekuatannya itu tampak ya, dan tidak tampak. Kayak angin nih, anginnya dibur, kelihatan badannya ada. Tapi kekuatannya bisa menggeserkan aja kalau pandaki banyu akuannya nggak ada percaya. Nah, adalah upaya kekuatan angin itu. Paksa dikalangi dulu. Jadi dari tadi itu rumus ini bukannya banyu minum yang ditiupi ya. Ini pahala. Fal ajaibu wal gharaib fil aqaidi wal a'mali wa ifadatiha li safati wal qulubi wal nuqat wa nuqai wa taharati wa tazkiyati wa islahiha litaraqi ila jiwarillahi ta'ala wa ta'arrudiha ila nafahati fadlihi aktsar wa a'zam mimma fil adwiyati wal aqaqir. Jadi hal-hal yang bersifat metafisik yang kita anggap sesuatu yang di luar nalar, sesuatu yang aneh, sesuatu yang ajaib gitu kan, dalam hal keyakinan kita dan perbuatan, kemudian dalam hal menggunakan itu tujuannya adalah sebetulnya untuk lisafatul qulub, untuk mensucikan hati,
wa nuqaiha, dan proses membersihkan wa taharatiha, mensucikan wa tazkiyatiha, dan mensucikan juga islahiha dan memperbaikinya. Dan tujuan lainnya adalah litaraqi ila jiwarihi ta'ala wa ta'arrudiha dengan bahasa. Nah, jadi tujuan utamanya itu adalah supaya bisa memperoleh kedekatan dengan Allah. Jadi jangan takajud dengan hal-hal yang bersifat ajaib tadi. Itu jadi wasilah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Justru dengan peristiwa-peristiwa itu, ujian bagi kalbu kita itu bisa nggak tetap bersih hati kita dengan peristiwa-peristiwa aneh itu. Jangan sampai terkotori dengan rasa ujub dan sombong. Menyatakan misalnya tiba-tiba kita ada kecelakaan besar gitu, kecelakaan. Sebertan orang meninggal dalam mobil itu, kecuali kita misalnya. Pada posisi kita di muka, mobil itu hancur. Mestinya kita itu juga ikut meninggal, tapi kita kada. Lalu orang-orang menganggap biar ini wali gitu. Inya percaya pulang padanya itu wali. Lalu dikampanyekannya kemana-mana kewaliannya itu. Lalu orang minta banyu, tiup terus. Cuman masalahnya meniup banyu ini tak lain muha sedikit bila ada amplopnya. Nah itu nih beginian di rumah. Padahal bukan itu. Kalaupun kita misalnya mendapatkan ma'unah, kalau bahasa kita ya, kalau kita orang-orang ini dapat ma'unah dari Allah Ta'ala, itu jangan membuat kita takjub dengan diri sendiri. Tapi justru itu kita, oh ya Allah, Engkau tahu sebujurnya air turunnya banyak. Mudah-mudahan keadaan ini bisa membuat saya bisa dekat dengan Engkau. Nah ini ajaran yang mulia begitu. Jadi wa ta'arrudiha li nafhati fadlihi aktsar wa a'zam. Harusnya itu jadi peluang untuk kita mendapatkan karunia yang lebih banyak lagi dari sekedar kita memikirkan bahwa kehebatan kita itu karena kita tadi selamat. Artinya orang tidak bisa membedakan antara wasilah dan juga musabbibul asbab. Maksudnya begitu. Kalau obat itu hanya wasilah, jamu itu hanya wasilah. Musabbibul asbabnya Allah. Jadi ketika minum obat dan minum jamu, baca basmalah, libatkan Allah. Allahu antas syafi, antal kafi, antal mu'afi. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama', dan seterusnya. Jadi kalau kayak itu, obat ini terserah Allah Ta'ala ya kita. Aman gitu. Lanjutkan wa kama anal uqul taksur. 7 menit lagi kita lihat. Apa cukup menjawab? Dikit lagi lah. Baca lagi lah supaya tuntung satu paragraf kan. Jadi kamu lihat lagi. Wa kama anal uqul taksur an idraki manafi'il adwiyati ma'a anna tajribata sabilun ilaiha. Akal itu kadang-kadang tidak bisa melampaui mengetahui manfaat daripada sebuah obat misalnya gitu. Padahal keterbatasan akal itu mengetahui manfaat dari sebuah obat karena dia tidak mencoba. Ma'ana tajribata sabilun ilaiha, padahal eksperimen itu adalah jalan untuk mengetahui obat itu bermanfaat atau tidak. Maksudnya begitu. Akal kita itu mungkin memiliki keterbatasan untuk memetakan ini obat, kenapa dia bisa bekerja, kenapa obat ini bisa menyembuhkan. Padahal dia belum mencoba obat itu. Nah, sementara untuk membuktikan itu dia harus mencoba dulu kan, obat ini cocok tidak.
menyembuhkan tidak gitu. Karena kadang-kadang tidak sedikit obatnya sama, penyakitnya sama gitu kan. Penderitanya kurang lebih ya, ada 2 orang nih menderita sakit kepala, gejalanya sama, sakitnya sama, obat yang diminum sama, cara meminumnya juga sama, berbasmalahnya juga sama, tapi yang satu sembuh, yang satu tambah parah. Artinya di situ obat bekerja tidak, padahal sudah ada dicobain juga. Itu keterbatasan akal di situ memetakan. Kenapa makan ini apih yang itu ada akal kita terbatas. Nah, kama anal uqula taqsuru an idraki manafi'il adwiyati ma'anat fal uqul kebejaran dari Quran. Fal uqul taqsuru an idraki ma yunfa'u fi hayatil akhirah ma'anat tajribata ghayra mutatarriqatin ilaiha. Nah, kayak itu juga akal kita tidak sampai memikirkan terkait dengan kehidupan di akhirat, karena kita tidak pernah mencobai memasuki kehidupan akhirat itu. Karena pintu gerbang hendak memasuki pintu akhirat itu harus mengalami kematian. Ya Allah, menurut kita kalau mati, kita kan mau menghakimi. Nah, begitulah kita kalau mau menghakimi sebetulnya apa-apa yang sudah disepakati ulama, apa-apa yang diperselisihkan ulama. Maka kapan pembuktiannya? Nanti di akhirat. Apa dalam surah Sajadah itu? Yang fi matan fihi yakhtalifun. Ternyata apa Ustaz? Yang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kana yuqalu fi ma kanu fihi yakhtalifun. Wa inna ma kanat at-tajribah wa inna ma kanat at-tajribah tatatarraqu ilaiha law raja'a ilaina ba'dul amwati fa akhbarana 'an al-a'mal al-maqbulah an-nafi'a al-muqarribah ila Allah ta'ala zulfa wa al-a'mal al-mub'adati anhu. Nah, di sini jadi kita kalau hendak membuktikan bagaimana kehidupan akhirat itu, pertama kita harus mati. Kedua, kalaupun kita tetap hidup, harus ada orang-orang yang sudah wafat itu menginformasikan ke kita, dan itu mustahil kan? Apalagi misalnya dihidupkan kembali mereka itu, meskipun ada beberapa orang yang sempat mati, misalnya mati apa? Mati suri, mati suri 3 hari dalam kubur, soalnya berbunyi berbak-terbuk dibongkar orang karena masih hidup. Ada beberapa mengalami begitu. Nah, fa'akhbarana al-a'mal al-maqbulah. Orang-orang seperti itu bisa menginformasikan kepada orang yang masih hidup nanti apa amal-amal yang makbulah dan nafi'ah yang mendekatkan. Nah, ini yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan juga yang menjauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Jadi gini maksudnya, kita kadang-kadang mendapatkan informasi itu dari cerita-cerita para ulama. Misalnya Imam Syafi'i pernah dalam beberapa riwayat muridnya setelah beliau meninggal, ini seperti yang disampaikan kemarin Syekh Yusri waktu di Masjid Jami kemarin. Beliau sendiri Imam Syafi'i itu ketika meninggal, murid-muridnya itu ada yang memimpikan bertemu dengan Imam Syafi'i. Kemudian mempertanyakan kepada Imam Syafi'i, wahai Imam, di manakah engkau sekarang berada? Jadi Imam Syafi'i, aku berada di tempat yang enak, yang bahasa kita itu mungkin surga. Lalu muridnya ini menanyakan kembali, apa yang membuat engkau masuk surga? Apakah karena ilmu yang sudah engkau dapatkan di dunia, kemudian yang engkau ajarkan kepada manusia, kepada masyarakat? Apakah ilmu itu yang menyebabkan engkau kemudian mendapatkan surga? Kada yang Syafi'i. Apa amal ibadah pian? Kada yang Syafi'i.
Jadi ini jar saya muslim, tapi bisolati ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang menyebabkan aku masuk surga itu karena salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa salawat. Ini kalau dipercaya oleh Tuhan Maha Kuasa. Kalau percaya hubungannya itu amalan-amalan lain. Hubungannya itu zahir apa? Zahirin nas yang dipahaminya. Karena riwayat-riwayat bil manam seperti ini memang sulit dalam hadis dan begitu. Tapi itulah informasi-informasi inilah yang membuat kita kemudian mengetahui keadaan-keadaan orang meninggal, amalan apa yang diterima. Nah ini kalau dibicarakan di umum memang susah diterima. Tapi kalau di kalangan orang-orang yang menggeluti dunia tasawuf, ini biasa saja. Karena sebetulnya wala taqulu liman yaqulu fi sabilillahi amwat bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Jadi saking hidupnya mereka itu dapat rezeki seperti kita juga di dunia rezekinya, cuma beda dimensi saja. Mereka itu tidak meninggal. Itu untuk orang yang yuqtalu fi sabilillah, orang-orang yang dibunuh di dalam peperangan. Level orang seperti itu dengan orang alim kira-kira tinggi mana? Dengan ulama-ulama. Kayaknya lebih tinggi ulama juga. Apalagi orang-orang yang berlevel wali, itu lebih tinggi lagi. Kalau orang yang wafat di jalan Allah saja tidak boleh dikatakan meninggal karena ahya mereka itu, tapi dimensinya berbeda, apalagi orang-orang alim tadi. Kalau terjadi transformasi atau terjadi transmisi keilmuan dari yang di mata kita zahir ini itu sudah meninggal, gitu, kepada kita yang secara zahir ini hidup, dari dimensi yang satu ke dimensi yang lain, itu kalau Allah menghendaki bisa terjadi. Makanya biasa aja kalau misalnya ada orang mengaku, apalagi melalui mimpi kan, kita harus percaya juga mimpi orang-orang yang benar, mimpi orang-orang yang tidurnya itu misalnya sebelum tidur berwudu, menjaga wudunya. Kalau ketemu berbacaan, itu kalau ketemu orang alim itu insya Allah yang sedekah itu termasuk mimpi yang benar. Yang didustakan lah, gara-gara tak sesuai lawan makulika tadi, tak sesuai dengan akal engkau. Oke, kita dikit lagi menghabiskan lah. Mohon maaf nih. Wakada anil aqaid, yang begitu juga dengan tentang akidah dan keyakinan. Wa dzalika mimma la yutma'u fihi wa yakfika min manfa'atil aqli ayahdiyaka ila sidqin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yubhimaka mawarida isyarati. Nah, terhadap hal-hal yang tidak mungkin kita alami karena kita orang biasa ini, kecuali kita orang yang dikehendaki oleh Allah, maka cukup bagi kita itu memanfaatkan akal kita dengan cara apa? Meminta diberi petunjuk oleh Allah ila sidqin Nabi, dengan cara membenarkan Rasulullah SAW. Wa yubhimaka mawarida isyarati, dan berharap akal kita itu juga memberi kita pemahaman tentang isyarat-isyarat yang bersumber dari Rasulullah itu. Isyaratnya ya melalui ajaran-ajaran sunnah sekarang gitu kan, ajaran-ajaran. Tapi sunnah itu jangan juga dimonopoli oleh kaum tertentu saja. Seakan-akan kita ini bersumber kepada sunnah juga, itu harus kita yakini loh. Kita ini beramalan itu bersumber Al-Quran dan sunnah juga. Cuman kita ada hal-hal yang kita sesuaikan dengan adat kebiasaan. Wal adatu muhakkamah, adat kebiasaan itu bisa menjadi sumber hukum juga. Selama tidak ada dalil yang melarang, maka kita boleh saja mengamal. Kita kan kayak itu prinsipnya. Selama tidak ada dalil yang melarang, bukan ada dalilnya yang membolehkan. Bukan begitu cara berpikir kita. Kecuali dalam hal ibadah. Kalau dalam hal ibadah begitu. Selama tidak ada dalil yang memerintahkan, kita tidak boleh mengerjakan dalam hal ibadah. Tapi dalam hal muamalah, itu selama tidak ada dalil yang melarang, kita boleh mengerjakan. Nah, kadang-kadang mereka tidak bisa membedakan ini muamalah tahbabnya apa ibadah kan? Orang tahlilan itu ibadah kan muamalah kan situ. Di situ lebih dominan muamalah. Ibadahnya ya zikirnya itu, zikir itu tidak bisa ditolak. Tapi
Tapi kan rangkaiannya dari proses kita datang berjalan kepada orang itu muamalah semua. Ada arisannya, ada apa segala itu. Kalau kita membaca Al-Quran, anggap membaca Al-Quran secara umum. Adakah larangan orang baca Quran dimanapun dan kapanpun? Tidak ada. Maka tidak masalah. Bahkan diperintahkan bacalah Quran di mana saja dan kapan saja. Nah, kita membaca Quran di saat itu apa salahnya? Fa'zilil aqla ba'da dzalika an tasarrufi wa lazim al-ittiba' wa la taslam illa bihi wassalam. Ya, kalaupun hendak menggunakan akal itu jangan berlebihan. Artinya begini, kita tidak boleh juga menafikan akal. Akal ini juga banyak manfaatnya. Kita tidak mungkin bisa membedakan. Makanya berakal itu kan penting dalam beragama. Menjadi syarat sah sholat atau syarat wajib ya biasanya. Berakal itu ya bisa membedakan. Kalau kita tidak ada akalnya itu bahaya itu. Tapi maksud Imam Ghazali di sini mungkin sini menyindir orang-orang yang terlalu mendewakan rasio, terlalu mendahulukan rasionalitas, sehingga dalil aklinya lebih kuat daripada dalil aklinya. Maksud sini di situ. Akal kita harus mengikuti sunnah supaya kita selamat. Kalau ada kita pada atas selamat kita tidak akan selamat illa bihi kecuali dengan ittiba. Kecuali dengan lazim ittiba, mulazamatul ittiba. Waladzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna minal ilmi jahlan wa inna minal qawli ilman. Sebagian ilmu itu ada kebodohan juga. Maksudnya apa ya? Sebagaimana juga dari sebagian perkataan itu ada yang tidak jelas juga, ada perkataan yang tidak jelas lah gitu ya. Sebagian ilmu itu menyebabkan kebodohan, sama sebagaimana juga sebagian perkataan itu juga mengalami ketidakjelasan. Jadi ilmu itu, ini kan kita bicara tadi ilmu yang dianggap benar atau ternyata salah. Maksudnya kita lupakan di situ. Jadi ilmu itu ada yang menyebabkan orang menjadi bodoh. Adalah yang menyebabkan orang menjadi bodoh. Banyak sebetulnya. Wa inna minal qawli, sebagaimana sebagian perkataan itu juga kadang-kadang kalau dimanipulasi, didistorsi itu menjadi perkataan yang bias gitu. Wa ma'lumun anna al-'ilma la yakunu jahlan. Diketahui bahwa ilmu itu tidak menjadi bodoh. Ilmu itu bukan sesuatu yang bodoh sebetulnya. Walakinnahu yu'athiru ta'thirul jahli. Tapi ada ilmu yang mempengaruhi sehingga sesuatu yang tadinya normal saja menjadi bodoh akibatnya. Karena apa? Karena adanya iktirar, ada sesuatu yang membahayakan di situ. Ya, sama seperti yang kita bicarakan minggu yang lalu, itu adalah ilmu nujum itu. Ilmu dia, tapi kalau dia digunakan untuk membahayakan orang lain, maka itu yang disebut dengan ilmu yang bodoh tadi. Wa qala aidan sallallahu alaihi wasallam qalilun minat taufiq khairun min katsirin minal 'ilmi. Sedikit tapi mendapatkan taufik dari Allah itu lebih baik daripada banyak, meskipun itu bersumber dari ilmu, tapi tidak ada taufik di situ. Karena taufiknya di rumah. Wa qala Isa alaihi salam ma aktsara asy-syajara wa laysa kulluha bimuthmirin. Banyak pohon tapi sebanyak itu pohon tidak semuanya berbuah. Wa laysa kulluha bitayyibin. Atau di sini juga bisa ya tambah wa ma aktsara tamam wa laysa kulluha bitayyib. Jadi sama juga banyak pohon yang berbuah tapi tidak semuanya itu baik. Ada yang berkira-kira adalah wa ma aktsarul uluma wa laysa kulluha binafi'in. Dan begitu juga banyak ilmu pengetahuan itu tapi tidak semua ilmu itu kemudian
menuai manfaat. Demikian mudah-mudahan manfaatnya. Astagfirullahaladzim. Subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.